Lucunya fenomena banjir Semarang, tapi Anies yang trending. Ditulis oleh Sardi di sewar.com. Seperti yang kalian ketahui, Semarang dilanda banjir yang sangat parah. Konon, biasanya tidak seperti ini Semarang mengalami cuaca ekstrim. Kawasan kota lama yang menjadi tempat wisata pun kebanjiran. Sampai-sampai orang menganggapnya mirip kayak kota Venice di Italia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkap penyebab banjir di Semarang. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi yang sudah masuk dalam kategori ekstrim. Data curah hujan termasuk ekstrim. Dari hitungan hidrologi, periode ulangnya setiap 50 tahun. Katanya, bukan itu yang mau saya bahas. Tapi ada satu fenomena yang menarik, yaitu Anies. Loh, kok Anies? Nah, saya pun awalnya bingung kenapa nama Anies jadi trending. Setelah saya menelusuri beberapa berita di media, banjir di Semarang tapi netizen salahkan Anies. Mereka mempertanyakan di mana Anies saat banjir melanda Semarang. Mereka tanya, apa kerjaan Anies hingga Semarang bisa banjir? Bahkan Said Didu membuat cuitan di akun Twitter pribadinya. Dia menyebut jika banjir yang terjadi di DKI Jakarta biasanya akan menyalahkan Anies Baswedan. Kalau banjir di Jakarta, salahnya Anies ya? Tulis Said Didu. Ada beberapa kemungkinan kenapa nama Anies diseret-seret. Pertama, bisa jadi ini adalah bentuk sindiran kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Semarang adalah ibu kota Jawa Tengah. Otomatis banjir ini akan menyoroti nama Ganjar. Mirip dengan apa yang dirasakan Said Didu. Kalau Jakarta banjir adalah salahnya Anies, maka kenapa Semarang bukan salahnya Ganjar? Begitulah kira-kira analoginya. Jadi, nama Anies yang diseret dalam banjir Semarang adalah bentuk dari sindiran halus dari pendukung Anies di mana dikit-dikit kok salah Anies. Kedua, bisa jadi Anies ini memang disindir habis-habisan, sehingga namanya menjadi bahan lelucon dan diseret di mana-mana meski tidak nyambung pada tempatnya. Begini pendapat saya. Saya pernah melihat di sosial media, di mana ada protes yang membela Anies. Mereka tidak senang kalau ada apa-apa salah Anies, tapi kalau masalah yang sama di wilayah lain, kepala daerahnya terkesan tidak dikritik. Mungkin mereka merasa ini tidak adil, ibarat Anies dihujat ribuan kali. Sedangkan kepala daerah lain cuma dihujat puluhan kali untuk masalah yang mirip. Jadi begini ya, Anies adalah gubernur ibu kota. Media-media besar baik itu media massa maupun media online rata-rata berkantor pusat di Jakarta. Otomatis banyak berita yang berputar di wilayah ini. Kalau tidak percaya, lihat saja berita dari portal kesukaan kalian. Pasti beritanya mayoritas dari DKI. Betul? Berita dari wilayah lain seolah kayak selingan kecuali ada insiden besar. Makanya, saya berkali-kali katakan, menjadi gubernur DKI adalah impian banyak politisi yang menargetkan kursi RI 1. Alasannya simpel, karena disorot media dengan sangat masif. Dalam dunia marketing, produk baru harus mendapat publisitas besar dan promosi jor-joran agar menjadi viral dan diserbu pembeli. Nah, Gubernur DKI ibarat seperti itu. Disorot gratis oleh berbagai media besar maupun kecil. Gubernur bisa jualan pencitraan, jualan prestasi dan kinerja, jualan drama prihatin terzolimi, jualan mulut manis, jualan konspirasi atau apapun dan pasti disorot media sampai viral. Bandingkan dengan kepala daerah dari wilayah lain, apalagi yang jauh dari ibu kota. Mau sehebat apapun kinerjanya, paling hanya populer di wilayahnya doang, karena tidak mendapat publisitas media. Jangan heran, meski Anies kinerjanya payah dan dibully habis-habisan, dia paling populer karena setiap hari diberitakan media. Populer bukan berarti terbaik kan? Dalam politik, kandang yang terpopuler lebih berpeluang menang ketimbang yang lebih baik. Betul? Jadi bagi pendukung yang merasa dikit-dikit salah Anies, saya hanya bisa komentar. Siapa suruh dia jadi gubernur DKI? Itu adalah resiko yang tak terelakkan. Tiap hari bakal jadi sorotan media baik berita baik maupun jelek. Sudah pasti bakal jadi pujian masif kalau kerjanya benar dan dapat hujatan 7 turunan kalau kerjanya gak benar. Simple. Lagian, banjir di Jakarta adalah penyakit klasik yang sampai saat ini belum teratasi dengan baik. Sebenarnya, sudah lumayan baik di tangan Ahok, tapi di tangan Anies, balik lagi. Makanya jangan salahkan kalau banyak yang nyinyiran Anies. Tak ada asap, tak ada api. Bagaimana menurut Anda? Benang merah Pilkada 2024 dan serangan Demokrat ke Istana lewat isu kudeta. Ditulis oleh Niha Alif di sewar.com. Meski telah ditegaskan oleh Muldoko bahwa dirinya tak bermaksud mengambil alih Demokrat,
Geng Cikias tetap menuntut Presiden memberi klarifikasi. Isu para menteri termasuk Presiden memberi restu juga telah dibantah tegas Mahfud MD. Ia menjelaskan kalau isu tersebut sangat aneh dan tak pernah terfikir di benaknya. Malahan, yang kini bersuara lantang adalah ex-petinggi Partai Demokrat, termasuk Marzuki Ali. Ironisnya, Demokrat tetap kekeh menyalahkan Jokowi atas semua ini. Ternyata ini berhubungan dengan pilkada serentak, seperti diketahui bersama, pilkada tahun 2022 dihilangkan dan diganti pilkada serentak tahun 2024. Partai koalisi sudah sepakat akan hal ini, kecuali PKS dan sejenisnya. Ribut-ribut Demokrat hari ini bisa jadi untuk menggagalkan konstitusi yang mengatur pilkada. Belakangan, ada isu revisi undang-undang agar tetap digelar tahun depan. Bahkan PKS menuduh aturan pilkada 2024 untuk menjegal Anies. Padahal aturannya dibuat sebelum Anies jadi gubernur, yakni tahun 2016. Demokrat pun tak lupa mengincar gelaran pilkada untuk memuluskan ambisi putra mahkota. Seperti dilansir dari wartaekonomi.com, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Riset dan Analisis atau SUDRA, Fadli Harahap meyakini, isu kudeta berembus karena SBY mulai panik, lantaran elektabilitas putra kesayangannya itu tak kunjung meningkat alias belum moncar di papan survei. Kemanikan SBY karena dukungan terhadap AHY belum menunjukkan kenaikan signifikan, kata Fadli. Analis politik asal UIN Jakarta itu menilai, kepanikan itu terlihat karena SBY menyadari berbagai momentum politik ke depan juga cukup berat. Isu normalisasi pilkada serentak yang tadinya mendapat dukungan mayoritas parpol tiba-tiba berubah arah menjadi pukulan bagi Demokrat karena dinilai menutup jalan bagi AHY untuk membuktikan diri. Momentum pilkada serentak, khususnya DKI, sebetulnya adalah ajang bagi AHY sebelum melenggang ke Pilpres 2024. Namun momen itu mendapat hadangan sehingga kemungkinan besar pilkada digelar setelah Pilpres 2024, ujarnya. Karenanya, Demokrat mulai memainkan strategi lain untuk dapat meraih simpati masyarakat melalui isu intimidasi di internalnya. Fadli menganggap isu ini mengingatkan pola play victim yang dinilai ampuh untuk merengkuh citra elektoral dari masyarakat. Citra yang ingin dibangun adalah adanya intimidasi dari pihak istana yang ingin memecah belah Partai Demokrat. Pungkasian, rupanya Pepo tak belajar dengan kekalahan anaknya di Pilkada DKI. Dirinya yang sempat disebut mengeluarkan 100 miliar untuk mendemo Ahok harus berakhir dengan gigit jari. Padahal, waktu itu SBY turun langsung mendesak Ahok di penjara dengan jargon lebaran kuda. Kini, demi ambisi yang sama agar Agus tak jadi pengangguran politik, ia memainkan cara licik memprovokasi istana. Mungkin harapannya agar AHY diberi posisi di pemerintah, atau kalau tidak perubahan undang-undang pilkada dan memberi kesempatan bagi AHY untuk bertarung di 2022. Begitu liciknya cara-cara yang dilakukan sang mantan, yang kerap berpura-pura menampilkan wajah melas dan prihatin. Siapa sangka, di balik itu semua dirinya memiliki strategi busuk merebut kekuasaan untuk anaknya. Sadar Agus tak mendapat perhatian masyarakat, dia sengaja menekan Jokowi agar menerimanya. Nantinya klarifikasi apapun akan jadi senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Saat tak dijawab pun sudah banyak tuduhan, karena sejatinya mereka tak takut dikudeta mantan Demokrat, karena SBY sendiri merasa punya logistik luar biasa. Justru kekuasaan yang tak ia punya, dan bagaimana caranya merebut dengan menghalalkan segala cara. Tapi kita yakin, Jokowi dan pemerintah telah menyiapkan strategi lain bagi Pak Mantan. Jurus merebus katak dalam kuali besar, setelah mampu membumi hanguskan Rizik beserta FPI-nya. Bukan tak mungkin suatu saat Pak Mantan dan partainya yang ikut direbus. Meski kata Mahfud MD ini, apa yang menimpa FPI sejatinya akibat perbuatan buruk mereka selama ini. Tapi, juga dibutuhkan sosok pemimpin tegas yang mampu membersihkan kaum perusak. Setelah boneka demonya dilahap, kini giliran para bohir kepanasan. Demokrat yang bersuara lantang saat ada isu kudeta, nyatanya melemparkan HTI dan FPI yang belakangan terafiliasi teroris. Ini bukti kalau Cikias sangat egois, dan hanya memikirkan masa depan keturunannya. Sudah hancur negeri ini dengan banyak warisan mangkrak akibat ulah bapaknya yang hobi bikin album. Jangan lagi ditambah keprihatinannya dengan menaikkan sang anak jadi pemimpin.